Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 4C, yaitu materi tentang teks dialog wawancara. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelumnya Bu Vela bacakan terlebih dahulu kompetensi berdasar dari pembelajaran hari ini, yaitu 3.3 menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Selanjutnya, 4.3 melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini Bu Vela harapkan nanti kalian dapat menyusun teks dialog wawancara dengan cara yang tepat. Oke, sebelumnya kalian sudah belajar tentang kalimat tanya dan wawancara. Masih ingat apakah yang disebut dengan wawancara? Ya, sebelumnya kita ulas kembali. Wawancara itu adalah percakapan antara dua orang atau lebih antara pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah seseorang yang memberikan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang cara menulis teks dialog wawancara. Silakan diperhatikan dengan baik-baik. Cara menulis dialog wawancara yaitu kita awali dengan menuliskan nama. Nama ini berisi nama tokoh yang berdialog, nama pewawancara, dan nama narasumber. Penulisan nama pada tokoh yang berdialog ini harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Setelah kita tuliskan nama, kemudian kita tuliskan tanda titik 2. Seperti ini, tanda titik 2 ya. Nah, tanda ini dipergunakan dalam penulisan naskah dialog. Selanjutnya, kita tuliskan tanda petik. Tanda petik ini berada di awal dan di akhir suatu kalimat percakapan. Nah, tanda petik ini dipergunakan untuk mengapit dari kalimat atau dialog percakapan. Selanjutnya, kita tuliskan dialognya. Percakapan ditulis dengan diawali huruf kapital atau huruf besar pada huruf pertamanya. Dan yang terakhir, jangan lupa menuliskan tanda bacanya. Tanda baca disesuaikan dengan jenis kalimat percakapannya. Bisa berupa tanda titik seperti ini, kemudian tanda seru seperti ini, atau bisa juga tanda tanya seperti ini ya. Jika kalimat tersebut berupa informasi, kita bisa mengakhiri menggunakan tanda baca titik. Dan jika kalimat tersebut berupa kalimat perintah, kita gunakan tanda baca seru. Sedangkan jika kalimat tersebut berupa kalimat tanya, kita bisa gunakan tanda tanya. Tanda tanya ya. Oke, untuk lebih jelasnya, Bu Vela akan memberikan contohnya. Misalnya namanya adalah Dito. Penulisan nama, huruf pertamanya kita awali dengan huruf besar. D-nya di sini harus menggunakan huruf besar ya.
kemudian spasi, tanda titik 2, setelah itu tanda petik. Kemudian kita tuliskan kalimat percakapannya. Misalnya, selamat siang, koma. Nah, jangan lupa ya anak-anak menuliskan kalimat percakapannya diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Jadi S-nya di sini menggunakan S besar. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Ini karena ini merupakan kalimat tanya, jadi kita gunakan tanda tanya. Setelah itu diakhiri dengan tanda petik lagi. Ingat, tanda petik tadi berada di awal dan di akhir percakapan, kalimat percakapannya. Setelah itu baris selanjutnya, misalnya namanya Tony. Ya, T-nya besar, huruf T-nya besar. Ini besar. Setelah itu tanda titik 2 lagi. Kemudian spasi, diberi tanda petik. Misalnya kabarnya baik. Karena ini bukan merupakan kalimat tanya, melainkan kalimat informasi, diakhiri dengan tanda titik. Jangan lupa huruf dari awal kalimatnya berupa huruf kapital atau huruf besar. Setelah itu belakangnya tanda titik, jangan lupa diberi tanda petik. Baris selanjutnya kita kembali ke dito. Di besar, tanda titik 2, kemudian tanda petik lagi. Bolehkah saya mewawancarai Anda? A-nya di sini besar ya anak-anak. Tanda tanya, setelah itu tanda petik. Kemudian lanjut Tony, T-nya besar. Tanda titik 2 lagi. Setelah itu tanda petik. Boleh, koma. Silakan. Nah, anak-anak, karena silahkan di sini merupakan kata perintah, jadi kita akhiri dengan tanda seru. Kemudian diakhiri dengan tanda petik. Oke, dari sini apakah dapat dipahami? Selanjutnya kita perhatikan lagi contoh yang lain. Ini Nabila. Nabila adalah nama orang. Jadi huruf pertamanya adalah menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Kemudian ditulis pakai tanda titik 2, setelah itu tanda petik. Setelah tanda petik, kita tuliskan dialog percakapannya. Apa pendapat Bapak tentang kebersihan lingkungan? Karena ini merupakan kalimat tanya, jadi menggunakan tanda baca tanya. Setelah itu diakhiri dengan tanda petik. Nah, anak-anak, Nabila di sini adalah seseorang yang memberikan pertanyaannya, sehingga Nabila di sini berperan sebagai pewawancara. Selanjutnya, pada baris kedua, Pak Adi, P-nya besar, kemudian A-nya di sini juga besar. Kemudian tanda titik 2, setelah itu
tanda petik. Pak Adi menjawab, kebersihan lingkungan sekolah akan membuat siswa nyaman dalam belajar. Karena Pak Adi ini memberikan informasi dari pertanyaannya Nabila, jadi kalimat ini merupakan kalimat informasi dan diakhiri dengan tanda titik. Setelah itu diikuti dengan tanda petik. Jangan lupa ya, untuk awal dari hurufnya kita gunakan huruf besar atau huruf kapital. Setelah itu lanjut ke Nabila. N-nya besar, tanda titik 2 lagi. Setelah itu tanda petik. Huruf pertamanya besar. Hal-hal apa sajakah yang bisa dilakukan siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Kemudian tanda tanya. Jangan lupa tanda petiknya. Baris yang keempat, Pak Adi menjawab. Kita tulis Pak Adi, P besar, A besar lagi. Setelah itu tanda titik 2. Kemudian kita tuliskan tanda petik. Seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak mencoret-coret meja kelas, menjaga kebersihan kamar mandi, dan masih banyak lagi. S-nya di sini besar, ya, huruf dari awal kalimatnya besar. Setelah itu diakhiri dengan tanda titik. Kemudian jangan lupa untuk tanda petik lagi. Ini, ya. Oke, dari sini anak-anak. Selanjutnya, untuk tugas pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak lakukan wawancara singkat dengan orang tua kalian di rumah tentang profesi mereka. Setelah itu, tuliskan pertanyaan dan hasil wawancaramu dalam bentuk dialog yang benar dan rapi sesuai dari contoh yang sudah Bu Vela jelaskan tadi. Jika sudah selesai, fotokan tugas kalian dan kirimkan ke WhatsApp Bu Vela. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung menghubungi WhatsApp Bu Vela, ya. Baik, pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jika Bu Vela ada salah dan kurangnya, maaf. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Bu Vela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.